Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faizin. Saya mahasiswa dari AMIK JTC Semarang dan saya mengambil jurusan manajemen informatika. Di sini saya semester 2. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas untuk persiapan UAS yang diberikan oleh dosen saya. Langsung saja saya akan mencoba menjelaskan beberapa program dan juga beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Nah, di sini saya menggunakan makalah yang telah saya bikin. Untuk cover depannya ini bisa Anda lihat dari nama, NIM, jurusan dan juga makul, yaitu Pak Muhammad Danuri Eskom Mkom. Nah, ini di sini telah diberikan sebuah coding atau program, namun program ini adalah salah. Untuk itu tugas mahasiswanya adalah untuk perbaikinya. Saya coba besarkan dulu. Nah, ini adalah program yang salah dan di sini hasil program yang telah saya perbaiki. Bisa dilihat juga ini untuk pascalnya. Ini adalah programnya yang setelah saya perbaiki. Untuk screenshotannya ini dan juga untuk hasil penjalanannya seperti ini. Di sini hanya menggunakan 3 variabel, dari variabel awal, integer, start dan juga char, dan juga menggunakan metode perulangan atau if dan else. Nah, saya akan coba menjalankan pascalnya di sini. Ini untuk bagian variabelnya 3 nilai integer, keterangan dengan string dan ulangan char. Untuk bagian isi dari begin sampai dengan end, di sini menggunakan perulangan if dan else, dan juga saya menggunakan fungsi goto. Untuk keterangan-keterangannya dari nilai kurang dari 60 itu nilainya D, dan juga lebih dari 65 namun kurang dari 70 adalah C atau cukup, dan lebih dari 75 itu adalah B, lebih dari 85 adalah A atau sempurna. Nah, kita coba jalankan dari pascal ini, kita run. Nah, kita akan disuruh untuk menginput nilai. Kita akan coba input 67, kita enter. Nah, 67 adalah keterangannya C yang dari program tadi. Nah, kita suruh Y, enter lagi. Nah, 60 berarti kan termasuk C adalah cukup karena lebih dari 65 dan kurang dari 70. Kita akan coba jalankan lagi. Untuk ini suruh memasukkan lagi, kan kita coba masukkan nilai di bawah 65. Coba kita kasih nilai 62, kita enter, kosong. Kita enter, kita akan coba masukkan lagi untuk tahap selanjutnya, dan saya akan coba menggunakan nilai yang paling tertinggi, yaitu lebih dari 85. Apakah keterangannya menjadi A sempurna atau tidak? Coba kita menggunakan 89. Nah, otomatis akan muncul keterangannya sendiri. Coba lagi, iya, kita tidak. Nah, seperti itulah hasil penjalanannya dari program yang kita buat ini. Dan di sini juga saya akan mencoba menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Adapun pertanyaannya ini, apa yang disebut dengan sintak program di atas, dan jelaskan. Sintak adalah istilah program yang berarti aturan penulisan. Aturan penulisan ini sendiri terdiri dari beberapa bagai macam. Dari program awal, yaitu kepala program, bagian,
isi dan juga penutup dari program sendiri. Untuk awal program biasanya menggunakan user, CRT, begin dan juga variabel. Untuk penutupnya sendiri menggunakan end. Nah, untuk tanda yang digunakan itu sering menggunakan titik koma untuk sebagai spasi selanjutnya. Bagian tubuh menggunakan write atau writeln dan juga begin sampai dengan menggunakan end. Untuk variabelnya bisa menggunakan if then else, repeat until ataupun menggunakan goto, yaitu untuk membuat tulisan itu sendiri berada di tengah bagian teks variabel tersebut. Nah, yang kedua, variabel apa saja yang digunakan dari program di atas. Untuk variabel di atas saya menggunakan 3 variabel, yaitu tipe bulat integer, di mana tipe ini adalah yang menjelaskan atau numerik digunakan untuk membuat bilangan bulat. Yang kedua yaitu chart, adalah tipe yang hanya bisa diisikan 1 karakter angka atau 1 kutip itu sendiri. Dan yang terakhir adalah string atau data yang bisa menampilkan banyak karakter sekaligus. Itu adalah global. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ini, menurut Anda program tersebut sudah termasuk dalam program yang terstruktur atau belum? Jelaskan. Nah, sesuai penjelasan saya, ini adalah program yang sudah terstruktur. Kenapa? Karena program ini sendiri terus ditulis secara bahasa sistematis dan menggunakan teknik pemecahan masalah yang tepat dan juga benar. Adapun berbagai macam atau ciri yang saya gunakan adalah ditulis dengan bahasa standar secara sistematis sehingga tidak menggunakan saat penjalannya tidak menimbulkan artian ganda, memiliki dokumentasi yang baik, juga pemrogram memiliki ketetapan. Untuk selanjutnya, apa output dari program di atas? Output bertujuan untuk kepada user hasil dari pengolahan yang dilakukan. Di sini untuk outputnya saya kasih screenshotan dari hasil penjalanan compile tadi. Berikut penjelasannya. Nah, tadi adalah menggunakan variabel perulangan dan juga menjelaskan untuk data-data dari huruf yang kita masukkan. Tadi kita sudah menjalankan untuk keterangannya dari lebih dari 85 adalah A atau sempurna, lebih dari 75 itu adalah baik, dan lebih dari 65 kurang dari 70 adalah termasuk kategori C atau kategori cukup, dan juga yang terakhir adalah kategori kurang dari 60 atau D. Nah, yang pertanyaan terakhir ini, analisa struktur program dari hasil passkode tersebut dan perbaiki kekurangannya. Sesuai program di atas tadi, ini adalah hasil coding yang setelah diperbaiki. Untuk coding inputnya, ini adalah bagian atas atau bagian kepala program dari variabel user, integer sampai dengan begin, dan juga untuk isiannya dari fungsi if sampai dengan end. Ini sendiri adalah fungsi dari isi program tersebut. Nah, kiranya cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Semisal ada kekurangan baik dari perkataan maupun dari penjelasan yang saya berikan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like and subscribe pada video kali ini. Terima kasih.